kota aja bisa fotogenik. Masa lu enggak? Ayo kita pecahkan. Welcome to Kraken Egg. Gimana ya? Hari ini kita mau ngomongin apa nih? Kita mau membahas tentang foto. Jadi kan banyak tempat yang dimanapun ya pasti ada tempat bagus untuk foto. Ada yang kadang-kadang kurang. Nah, sekarang kita mau membahas kota yang fotogenik. Di kotanya itu kalau di foto dari sudut manapun, di tempat manapun akan kelihatan bagus gitu. Kelihatan bagus gitu ya. Walaupun ngasal-ngasalan gitu. Maksudnya fotonya bukan fotografer profesional pun. Kita nih turis gitu kan, ya, foto pakai handphone gitu. Tapi bagus, keren gitu. Jadi ini 5 kota yang bisa kalian kunjungi. Kalau mau foto kalian ya bagus gitu. Jadi pertama itu ada di Kyoto, Jepang. Nah, di kota ini mendapat julukan City of Thousand Temples. Karena banyak banget temple di Star sih. Karena banyak banget temple di kota ini, di Kyoto ya. Jadi karena begitu banyak kuil-kuil cantik gitu ya. Jadi kalau kalian foto kan bisa kuil-kuilnya gitu. Iya. Bangunannya tuh bagus-bagus kuil-kuilnya. Salah satu karya arsitektur yang jadi simbol utama Kyoto nih. Biasanya kalian mungkin sering lihat lah fotonya. Jadi ada kayak namanya Kinakuji. Itu tuh dijuluki Golden Temple karena dibuat dari emas murni. Jadi ada emang satu temple dibuat dari emas gitu. Ini mahal banget nih. Ada juga di Kyoto tuh yang kalian juga pernah lihat juga pasti. Ya kalau ke sana pasti kalau ke sana atau mungkin lihat foto-foto itu namanya Fushimi Inari. Jadi di mana tuh kayak gerbang. Gimana ya? Ribuan gerbang gitu, kayak banyak berjejer gitu. Itu ribuan pintu. Iya, salah. Dia berjejer gitu, oren. Terus kalau di foto bagus gitu. Karena lihat fotonya deh. Kalau orang-orang ke Jepang pasti fotonya pasti ke sana. Pasti foto itu. Cuma gue ke Jepang gak ke foto itu. Tapi memang akhir-akhir ini juga lagi banyak banget yang ke Jepang. Banyak ya. Lagi banyak banget. Mungkin karena tiketnya lagi murah kali ya. Atau mungkin ada sponsor ya atau iya betul. Emang Jepang bagus sih menurut gue. Benar. Di Tokyo-nya aja juga udah bagus gitu. Kemarin juga gue sempetnya ke Kyoto cuma ke Universal Studio aja sayangnya. Gue nggak menjelajahi ini gitu karena emang cuma seminggu sih gue kurang cukup. Jadi kalau ke Jepang harusnya lamain lagi sebulan gitu kan. Ya ke Jepang tuh paling puas sebulan. Kalau mau mantep tuh 2 minggu lah. 2 minggu udah oke lah ya. Oke. Kalau seminggu kayaknya sayang-sayangin tiket kayaknya. Iya, terlalu cepat aja gitu ya. Yang kedua, Budapest, Hungari. Sebagai kota yang terbelah Sungai Danube, Budapest menyuguhkan keindahan di setiap sudut kota. Gimana tuh? Bangunan-bangunan bersejarah bersanding apik dengan bangunan berarsitektur modern. Jadi bangunan yang sekarang sebelahan dengan yang dulu-dulu. Betul. Jadi ya mungkin gue kasih beberapa referensi yang memang mungkin tempat ini sering dikunjungi lah oleh wisatawan. Yang bagus ya, yang kalau foto tuh udah pasti bagus dah. Betul. Kastil Buddha atau Buddha Castle. Nah ini sering banget didatengin oleh wisatawan turis biasanya. Ini tuh dibangun dari abad 14 dan 15. Gila itu udah which is 1400-an, 1500. 1600 sama 1500. Letak kastil ini ada di puncak Vargehi yang menghadap ke bagian kota. Nah, terus ada lagi Heroes Square. Heroes Square juga salah satu tempat di mana turis tuh suka ke sana gitu. Di mana Heroes Square ini terdapat monumen milenium dan museum seni rupa pembangunan yang dilakukan tahun 1896. Bentuknya gitu ya? Iya. Lurus gitu ya. Kayak apa tuh? Kayak Monas di Jakarta kan ya lurus. Ya, mungkin. Gitu. Kayaknya Monas kayaknya terinspirasi sama ini. Terus ada namanya Sinagog Dohani Street. Nah, ini tuh merupakan sinagog terbesar kedua di dunia. Sinagog tempat ibadah ya? Ya, betul sekali. Nah, mungkin kalau misalnya kalian ke Budapest, kalian boleh coba mengunjungi ketiga tempat itu atau banyak kok artikel-artikel yang banyak banget juga tempat ada yang jembatan itu juga gitu kan. Iya. Ada Chain Bridge namanya yang menghubungkan dua sisi kota, Buda dan Pest. Nah, itu juga. Jadi kotanya tuh sebenarnya gabungan dari ini ya, Buda terbelah ya, Budapest gitu. Budapest. Ketiga ada Santorini nih, kalian masih juga banyak yang tahu di Yunani. Jadi Santorini ini ada di gunung berapi yang bertengger di laut Aegea. Jadi kalau kita muncul suatu pemikiran tuh Aegea ya, salah ya. Jangan beli mobil Aegea ya. Aegea ya. Sekitar 200 km dari Yunani. Jadi lumayan jauh lah dari Yunani, kota Yunani sendiri. Tapi kota ini nih bagus banget karena semua bangunannya putih. Serba putih gitu, jadi kayak kita tuh bersih gitu kelihatannya ya. Bisa gitu ya. Terus ada gitu dia mengelilingi sebuah laguna dan banyak resort gitu. Terus diselingi juga ada beberapa gereja-gereja tua di sana. Jadi makin bagus aja gitu. Jadi kalau foto, cakep. Kali pas sunset, karena pinggir laut gitu kan. Ini mantep banget nih. Ada juga kalau kalian lihat di lautnya nggak cuma laut doang, ada kapal juga yang lewat, ada gugusan pulau-pulau gitu, kelihatan juga gitu. Jadi
ini aja bukan main gitu katanya. Kalau foto juga ya nggak ada pungli sih. Nggak ada pungli. Ya pokoknya foto aja Gratis gitu. aja gitu ya? Aman bagus gitu kan. Dan ini kalau misalnya kalian pernah nonton vlognya PewDiePie ke Santorini, ini juga emang bagus banget sih gue lihat di resortnya ya. Bersih gitu, kayak walaupun nggak kelihatan kayak orang biasanya kelihatan mewah gitu resort yang kayak keramik marmer gitu. Enggak, ini sederhana cuma bagus gitu. Tapi ini bisa jadi salah satu goals lah, tempat tujuan wisata untuk ke Santorini ya. Kapan nih mau ke sana? Nggak tahu. Mungkin bulan madu. Ya sih. Masih lama. Cocok lah untuk bulan madu gitu ya. Oke, yang keempat ada Melbourne di Australia. Melbourne adalah kota yang memiliki beragam tempat unik untuk menghabiskan waktu. Selain menawarkan berbagai tempat yang fotogenik, dari laneways, arcades, hingga ruang bawah tanah dan rooftops yang menggambarkan keragaman budaya yang ada di Melbourne. Nah, lu kan udah pernah ke Melbourne? Melbourne. Ya, sorry, gue nggak pernah ke sana. Ribet. Belum pernah, iya, bukan nggak pernah. Oke. Kemana aja lu, Im? Gua ke itu Flinders Street, itu udah pasti. Kalau misalnya kalian kemana-mana naik kereta atau tren, pasti akan ke Flinders Street Station. Itu bagus banget kalau kalian foto situ. Terus itu ada market ya, ada pasar namanya Queen Victoria Market kalau nggak salah. Itu bagus banget. Dan abis itu pasar. Itu pasar, tapi pasar tuh mana ya menurutku? Modern, pasar modern. Pasar tradisional di sana, coba bagus gitu. Rapi gitu. Tertata abis lah ya. itu kalian harus banget ke betting box yang ada di pantainya di Melbourne tuh. Pantai apa namanya gue lupa, pokoknya itu banyak rumah-rumah berwarna gitu loh. Kan kalau foto itu bagus banget. Pokoknya kalian kalau nonton rumahnya berwarna. rumah kecil buat mandi gitu di pantai, tapi gitu. berwarna bagus banget. Oke. Colorful ya. Iya, kalau nonton vlog gua tuh bisa tuh. Iya, nonton gua kesana juga. Di mana? Ditonton Di aja. sini apa di sini? Di Di sini ya. sini ya, oke. Di Melbourne juga katanya sebagai salah satu kota yang paling enak lah untuk ditinggalin ya. Karena Kenapa? banyak taman juga, jadi kalau keluar rumah nggak bosen gitu. Dia banyak banget tempat Oh, shop, gitu. taman. Kalau kita kan ke rumah mall ujung-ujungnya. Benar. Jarang kita ke museum-museum gitu. Tapi gue berasanya kalau ke mall di kayak di Singapura gitu, gue berasanya kayak di Indonesia aja gitu. Iya, sama. Soalnya gimana ya, Kalau kayak Singapura kan beda. Itu iya, kota kalau banget. mendingan keluar gitu kan enak gitu. Kalau Melbourne banyak taman, enak. Betul. Banyak park-park gitu ya. Yes. Terakhir nih di London, Inggris. Eropa lagi ya tadi ya. Jadi London ini menjadi fotogenik karena kombinasi gaya arsitektur bangunan-bangunannya nih. Jadi dia bisa campurin bangunan yang peninggalan ratusan tahun lalu nih sama bangunan yang modern sekarang gitu. Oke. Jadi berkesinambungan, jadi bagus gitu kelihatannya. Jadi apa aja yang kalau bisa lah kalian bisa datengin kalau ke sana. Pertama ada Tower of London yang tinggi itu. Habis itu Westminster Abbey. Terus Banqueting House. Sama kalau misalnya kalian mau foto dari ketinggian bisa juga London Eye, naik London Eye yang kecil-kecil tapi yang tinggi itu ya. Tinggi banget itu. Habis itu dia juga menyatukan ruangan terbuka nih misalnya kayak taman gitu-gitu dengan bangunan megah. Gitu. Okay. Tapi ya gue belum sempat ke sana ya, belum. One day lah. Mungkin soon Lah ya. Ini juga London ini juga banyak juga dipakai lokasi syuting misalnya kayak London Love Story gitu-gitu loh. Film-film Indonesia banyak banget yang syuting di luar. Mungkin karena bagus backgroundnya dan emang ceritanya kan bisa dekat dari novel tuh kalau luar negeri gitu tuh. Habis betul. Mungkin di sana juga ya syutingnya isinya gampang. Perizinan ya. Dan nggak ada pungli-pungli lah. Kalau di sini kan sebenarnya iya, pokoknya intinya kalau di sini ya mungkin nggak semua tempat, nggak semua tempat ribet, tapi giliran ada tempat yang bagus pasti mintain dah. Ada begitulah. Ada pelicin lah. Ada beginilah. Makanya itulah mungkin kita harus mengubah ya dari budayanya, jangan maksudnya biar wisatawan makin datang ke sini karena semuanya diduitin susah. Iya, jadi susah. Jadi misalnya orang luar mau foto di sini nggak bisa. Ya diduitin, males deh dia. Kalau kita ke sana kan gampang, kita tinggal foto udah nggak di orang nggak ini ya, cuek ya, betul. Mau kita bikin video juga orang cuek. Kayak mungkin itu bisa kita pelajari dari negara luar sana supaya orang makin mau datang ke sini ya. Betul. Lagi itu segitu aja pembahasan kita hari ini tentang kota fotogenik. Semoga Jakarta bisa masuk juga. Dan kalian kalau mungkin ada cerita, ada cerita tentang kalian foto di mana lain, tempat yang menarik, boleh di komen. Di Jakarta mungkin ada juga tempat. Ya di Jakarta ya mungkin, siapa tahu. Komennya aja di bawah. Boleh. Nah gitu, thank you udah like, subscribe. Jangan lupa nonton kita terus di hari Rabu, Kamis, dan Jumat jam 4 sore. Stay cracky. Salam Crackers. Cek tingkung. Budak. Biasa Cengkareng dekat bandara. Yoi, pesawat.